Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Wahyu Utomo. Saya akan mempresentasikan jurnal ke-9 yang berjudul Institutional and Economic Factor Affecting the Adoption of International Public Sector Accounting Standard, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu faktor kelembagaan dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi sektor publik internasional. Yang pertama, arti penting yang dimaksud ditunjukkan di paper tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi internasional di sektor publik. Hasilnya relevan dengan pembuatan standar regulator, peneliti, organisasi keuangan internasional, dan negara non-adopsi. Gap empiris berdasarkan penjelasan teoritis dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyelidiki faktor lingkungan sebagai berikut. Variabel terkait isomorfisme, pendanaan publik eksternal, tingkat keterbukaan eksternal, dan tingkat pendidikan. Variabel terkait regulasi akuntansi, ketersediaan GAAP daerah, dan ekonomi variabel, pentingnya organisasi sektor publik. Ketiga, teori. Di bawah teori kelembagaan, ketergantungan keuangan yang tinggi, kepekaan terhadap sistem keuangan global meningkatkan sensitivisme negara untuk berpengaruh koersif eksternal yang mengarah yaitu untuk mengikuti praktek asing atau isomorfisme koersif. Organisasi keuangan internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund atau IMF telah memberikan tekanan yang signifikan untuk mengadopsi IPSAS dunia. Rossi et al. 2016 dan Torres 2003. Pemaksaan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang sedang mengalami masalah keuangan dengan syarat agar mereka melakukan reformasi di manajemen sektor publik. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan penggunaan IPSAS sebagai syarat untuk memberikan bantuan dan pinjaman luar negeri. IMF 2015, Rossi dan kawan-kawan tahun 2016. Metodologi. Sampel dan sumber data. Sampel terdiri dari negara maju yang berkembang di seluruh dunia. Status negara untuk adopsi IPSAS, pengadopsi versus non-pengadopsi. Tersedia di situs web IVAC, Alon and Dyer 2014. Situs web PricewaterhouseCoopers dan halaman web Deloitte SIS Plus. Sampel awal terdiri dari 130 negara. 10 negara dieliminasi karena kurangnya informasi tentang status adopsi IPSAS. Kemudian 5 lainnya dikeluarkan karena hilangnya data pada variabel penjelas penting. Terakhir, 5 negara tersingkir karena mengandung pencilan. Oleh karena itu, sampel akhir terdiri dari 110 negara. Prosedur pemilihan sampel dijelaskan pada tabel 2. Sampel penelitian mencakup 54 negara yang telah mengadopsi IPSAS dan 56 negara non-adopter. Perlu dicatat bahwa negara-negara tersebut diklasifikasikan sebagai non-adopters hingga tahun 2014. Dalam penelitian ini, adopsi IPSAS oleh negara dapat bersifat penuh atau parsial. Status adopsi negara disajikan pada tabel 3. Tabel 4 menyajikan satu adopsi IPSAS menurut wilayah geografis sebagaimana ditentukan oleh Bank Dunia. Tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas pengadopsi berada di Eropa dan Asia Tenggara dan sub-Saharan Afrika. 14 negara non-adopsi, bagian besar dari Eropa. Kesimpulan. Hasil kajian tersebut berpotensi relevan bagi berbagai pihak. Pertama, mereka memberi para peneliti kerangka kerja dan komprehensif untuk memahami difusi IPSAS di seluruh dunia dengan menganalisis faktor lingkungan utama yang terkait dengan keputusan negara untuk mengadopsi standar ini. Kedua, mereka dapat membantu regulator dan pembuat standar terutama IVAC dan IPSASB dalam pekerjaan mereka untuk mengembangkan harmonisasi pelaporan keuangan di sektor publik. Ketiga, dengan memberikan
wawasan tentang faktor-faktor yang terkait dengan adopsi IPSAS di seluruh dunia. Hasil ini mungkin berguna bagi faktor yang terkait adopsi IPSAS di seluruh dunia. Hasil ini mungkin berguna bagi organisasi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF dalam kebijakan pemberian kredit mereka. Mereka juga dapat memberikan implikasi bagi organisasi-organisasi di negara pelobi untuk menerapkan standar akuntansi internasional sebagai syarat penting untuk mendapatkan bantuan dana dan pinjaman luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong negara-negara non-adopter untuk mengadopsi IPSAS untuk mendapatkan legitimasi internasional dan menarik investor asing dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi korupsi. Namun, temuan ini mungkin tidak pasti karena jumlah negara pengadopsi kemungkinan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Studi ini membuka jalan untuk penelitian di masa depan. Menarik untuk menganalisis dampak faktor-faktor tingkat perusahaan pada adopsi IPSAS dan juga untuk menyelidiki relevansi dan konsekuensi penerapan IPSAS terhadap laporan keuangan perusahaan sektor publik. Mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada berbagai kekurangan dan mohon masukan dari Bapak dosen dosen Bapak Sukri sebagai dosen untuk bisa memberikan masukan yang untuk lebih membuat kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.